wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babud du'ai indal istikharah, doa ketika istikharah. Istikharah itu bisa dari khair, bisa dari khiyarah. Kalau dari khair berarti meminta yang terbaik. Kalau al-khiyarah meminta pilihan yang terbaik, sami asal katana khair kene. Hadisnya dari Jabir radhiyallahu an qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharah fil umuri kulliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kami istikharah dalam semua urusan. Ini meskipun am tapi maknanya tentu maksus. Dikecualikan kalau itu urusan yang wajib, yang sunat. Masa ngamalkan yang wajib istikharah heula? Meninggalkan yang haram, yang makruh, masa meninggalkan yang haram istikharah heula? Ya. Yang dimaksud adalah dalam perkara-perkara yang mubah. Ada dua pilihan, ada 3 atau 4 atau 5. Ya. Ini mana yang terbaik? Atau kalaupun konteksnya dalam yang wajib yang bentrok dengan wajib yang lain. Ya. Misalkan ini mau ibadah haji atau bangun rumah. Ya. Ibadah haji wajib, rukun Islam kelima. Bangun rumah wajib, ya, menafkahi anak istri itu kan standarnya sampai punya rumah. Maka istikharah, ya. Sigana jawabana haji heula we, ya. Punya rumah bisa ngontrak, haji mah hese deui dengke-engke teh gitu. Ngantrinya sekarang sudah 20 tahun. Yang dengke-engke bisi teu kaumuran. Tapi mungkin ada pilihan lain, ya, itu istikharah. Atau antara dua amal sunat. Sunat yang pertama misalkan ini harus sodakoh ke sini atau sodakoh ke sana, dua-duanya sunat. Ai zakat mah tong aya istikharah, ya. Tapi kalau saum sunat atau kaundangan, ya, ini cenah kaundangan wajib, saum sunat, salah. Kaundangan wajib, tapi wajibnya wajib datang lain wajib buka. Di orang kadang gitu pertimbangannya. Kaundangan cenah wajib, saum sunat, wah cenah wajib heula we cenah gitu. Jadi we unggal poe Sabtu Minggu teh tara puasa. Komo jiga kamarinya Sabtu Mingguna ninggang 13-14. Ya. Banyak pertanyaan, Ustaz, abdi cenah aya mulbidna ngan sadinten 2 dinten apal aya hajat ondangan. Atau ada acara keluarga. Kalau saya pribadi ya sering khutbah nikah juga disuguhan eksklusif. Saum. Da wajib nage datang dan mendoakan, bukan wajib
dibuka ya. Para sahabat Nabi SAW sudah biasa diundang datang, dan kemudian kata para sahabat, kalau Nabi saum Nabi mendoakan, kalau Nabi tidak saum Nabi makan ya. Jadi sudah biasa Nabi, para sahabat kalau diundang hajat lalu saum itu sudah biasa, tidak dijadikan sesuatu yang luar biasa. Karena kalau seseorang sudah jadi ahli saum ya, itu sudah enggak punya lagi nafsu duniawi. Nafsu duniawi nu terkait jihad we, hayang loba duit ngarah bisa loba mere gitu, hayang beunghar ngarah bisa loba wakaf gitu. Nafsu duniawi terkait akhirat juga. Hayang loba duit ngarah loba masak, lain masak jang dahar ngeunah, jang sumbangkeuneun buka saum ya, barudak Senin Kemis misalkan gitu. Nah ini jenis-jenis istikharah. Kemudian tadi kata Jabir melanjutkan kasurati minal Quran. Nabi mengajarkan istikharah itu seperti mengajarkan surat dalam Al-Quran. Maknanya bisa 4. Yang pertama, surat di dalam Al-Quran itu harus ada ya, wajib Al-Fatihah, lamun sesuratan sunat. Tapi istikharah bukan berarti jadi wajib, karena nanti ada penegasannya tidak sampai wajib. Cuma saking harus adanya surat, di dalam riwayat lain fi sholatil lail, sebagaimana mengajarkan surat Al-Quran dalam sholat malam. Sholat malam itu kan kuncinya di waratilil Qur'ana tartila ya, qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Jadi ruh sholat malam itu dibaca surat-surat Al-Qur'annya. Sholat malam tapi surat-surat Al-Qur'annya para rondok itu kurang ruhnya ya. Tidak sampai tujuan utama sholat malam, meskipun kalau memang tidak mampu ya nggak apa-apa, itu doraka. Tapi ruh sholat malam itu di suratnya, nyawa sholat malam itu di bacaan surat-suratnya. Dan Nabi dan Allah memerintahkan panjang itu karena baca susuratanna dari Al-Fatihah masa gitu-gitu sampai sepertiga malam, sampai setengah malam, 2/3 malam, itu karena waratilil Qur'ana tartila. Nah, surat Al-Quran dalam sholat malam itu sama dengan istikharah, doa ketika istikharah. Yang kedua, dalam hal menjaga huruf dan tertib kalimatnya, ya nggak boleh kan, ya ayyuhal muzammil waratilil Qur'ana tartila qumil laila, diacak nggak boleh, harus runut baca Al-Quran, harus benar perlafadznya. Meskipun qumil laila illa qalila itu bisa diganti dengan misalkan akimil laila illa qalila, ahkumil itu akimil, meskipun maknanya sama, tekstual. Kemudian yang ketiga, bagaimana maksud Nabi mengajarkan istikharah seperti mengajarkan surat Al-Quran dalam sholat? Min jihatil ihtimami bih wa tahaqquqi li barakatihi wal ihtiramilah ya.
dari aspek pentingnya surat Al-Quran dalam sholat, memastikan ada barokah, ya, itu dari surat. Kan satu huruf dihitungnya satu kebaikan. Jadi kalau semakin banyak huruf yang dibaca di dalam sholat, ya, surat Al-Quran, itu lebih banyak barokahnya. Nah, dalam istikharah pun kesamaannya adalah barokah, petunjuk nanti dari Allah, sesuatu yang tidak akan diberikan kepada orang yang tidak istikharah, sesuatu yang tidak akan diberikan kepada orang yang tidak membaca surat dalam Al-Quran dalam sholat malam. Sah sholat nama menang pahala ngan kurang berkah. Yang keempat, allama bil wahyi. Apa yang dimaksud? Nabi mengajarkan istikharah seperti mengajarkan surat Al-Quran. Yang dimaksud mengajarkannya lewat wahyu. Kata beliau, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini. Apabila hamma teh ngegerentes, punya keinginan salah seorang di antara kamu terkait satu urusan, falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah. Salatlah 2 rakaat tidak wajib. Nah, ini jadi meskipun tadi surah Al-Fatihah wajib, iya mah wajib, berarti sama dengan surah Al-Quran sesudah Al-Fatihah, ya. Hamma itu kata Imam Ibnu Katsir sama dengan lammah, sama dengan khotroh, baru lintasan hati dan belum bulat dan perlu dibulatkan. Kemudian nanti kalau sudah bulat namanya niyah, iradah atau azimah. Hari niyah, iradah mah bisa dicatat pahala, ya. Banyaklah hadisnya di bab niat. Seseorang sudah meniatkan kebaikan lalu dia tidak mengamalkannya, itu dicatat satu kebaikan meski niat saja. Tapi niatmu udah bulat, nya lain kakara kaimplang. Mau haji sudah bulat, sudah mau daftar tahun depan, nah itu niat. Ayo itu masih ngimplang ngaulang teuing ti mana haji itu baru hamma. Nah ini istikharah itu ketika baru muncul, ya. Ketika baru muncul belum menjadi niat. Kalau niat itu sudah bulat. Kalau azam sudah bulat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Geus azam tinggal tawakal, ya. Jadi ketika kita hamma, nah ini istikharah, ya. Mun santri meureun istikharah neruskeun ka mana, ya, istikharah. Atawa milih calon anu mana, mun aya weuh mah mun istikharohan. Milih calon nu mana pan udah pugu nu ieu macan aya jajan istikharah. Eta mah lain istikharah, ngadoa we minta jodoh. Nya can aya jodoh mah lain istikharah. Kalau misalkan mau beli rumah, ya, nanti udah menikah beli rumah yang ini dekat Al-Azhar, rumah yang itu dekat Al-Furqon, ya, duanan dekat masjid misalkan. Itu istikharah. Ai cenah imahna mah cenah aya duitna istikharah ngadoa we, ngadoa sing boga rezeki jang meuli imah. Istikharah itu minta pilihan terbaik. Tsumma yaqul, kemudian dia mengucapkan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub.
Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fi ajili amri wa ajili faqdurhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fi ajili amri wa ajili fasrifhu anni wasrifni an waqdur liyal khairu haitsu kan summa raddini bih. Kalau yang biasa saya baca ada tambahan faqdur li wa yassirhu li, kemudian waqdur liyal khairu haitsu kuntu summa ardini bih. Itu riwayat yang lain ya, di riwayat Bukhari tapi yang lain. Nggak apa-apa meskipun tadi mengajarkan surat itu maksudnya lafadznya sama sesuai yang diriwayatkan, jangan ngareka-reka. Kalau ada 3 riwayat, nah berarti pilih di antara 3 riwayat itu. Allahumma ya Allah, inni sungguh aku astakhiruka, minta pilihan terbaik kepadamu, bi'ilmika, dengan ilmumu, wastaqdiruka, dan aku minta takdir, minta mana takdir yang terbaik kepadamu, atau minta kekuatan kudrah untuk menentukan yang terbaik, biqudratika, dengan kekuasaanmu, was'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu anugerahmu yang agung. Fa innaka taqdir, karena sungguh engkau yang menentukan, wala aqdir, aku tidak mampu menentukan, wa ta'lamu wala a'lam, engkau yang mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, wa anta 'allamul ghuyub, engkau maha mengetahui perkara yang ghaib. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lam, jika kamu tahu, anna hadzal amra, bahwasanya urusan ini, khairun li, baik untukku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dalam hidupku, ya, yang biasa saya baca, fi dini wa dunyaya wa ma'ashi, ada dunyayanya, wa aqibati amri, dan akhir urusanku, ya, berakhirnya nanti baik atau jelek, fi ajili amri wa ajili, baik dalam urusanku yang sekarang segera atau yang nanti, baik sekarang baiknya atau nanti baiknya. Faqdurhu li, maka takdirkanlah dia untukku, wa yassirhu li, dan mudahkanlah dia untukku. Wa in kunta ta'lamu, dan jika engkau tahu, anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fi ajili amri wa ajili, ini sebaliknya, baik jelek untukku dalam agamaku, hidupku, kesudahan urusanku, baik yang sekarang atau nanti. Karena ada 2 pilihannya. Ini dalam hati itu ditentukan yang ini, ya. Ya misalkan si Neng A jeung si Neng B. Nah, dina dalam hati ketika berdoa istikharah itu, anna hadzal amro, itu terlintas si Neng A, kalau baik takdirkan, kalau jelek jauhkan. Fasrifu anni, jauhkanlah dia dariku, wasrifni anhu, dan jauhkanlah aku darinya, waqdur li, dan takdirkanlah untukku, al khairu, kebaikan, haitsu kana, dimanapun adanya, tsumma raddini bi, kemudian ridhoilah aku, wa yusammi hajatahu,
dan dia menyebutkan kebutuhannya. Maksud menyebutkan kebutuhannya kata Imam An-Nawawi bisa dua. Satu, kalau mau disebutkan lisan beres ngadoa ieu. Ya, beres ngadoa ieu sebutkan lisan dengan bahasa kita boleh kan? Ya Allah, aku mohon petunjuk apakah pilihanku ke rumah ini baik atau tidak. Jadi disebutkan apa kebutuhannya rumah, calonnya, atau mau pergi kemana misalkan. Atau kalau tidak disebutkan lisan, lintasan dalam hati, langsung saja tadi. Jadi nggak usah disebutkan lisan, yusami hajatahu fi nafsi, dalam hati pas tadi. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, naon hadzal amra teh kuliah ka Turki misalkan, ya. Kuliah ka Mesir, kuliah ka Malaysia, ka Madinah, khairun li fi dini wa ma'asyi. Kalau memang ada berbagai pilihannya, artinya dia memang orang tuanya mampu, siap membiayai. Ini pilihannya ada 3. Itu boga duit mah ngadoa we. Ngadoa sing boga duit. Teka implang kuliah ka mana gitu. Ngadoa we sing aya rezekina, tah geus boga rezekina, baru ada pilihan baru istihoroh. Atau mungkin pilihannya kuliah, nikahnya. Lamun akhwat ya mah. Ada 2 tuh pernah datang langsung ke kantor, ya. Ustaz, udah pengen kuliah, ya. Kan berarti nikah bisa kuliah, takut nggak bisa ya terserah, silakan istihoroh. Cuma kalau nanya ke saya, nikah itu wajib, kuliah sunatnya wajib pula, gitu. Jadi jangan sampai dari kuliah mah tuh S1, S2, S3, nikah mah sok we buru-buru lagi saya rezeki nama. Soalnya calonnya misalkan sudah mapan, sudah siap nikah, usah dengkeng pan dina hadis oge ya. Kalau memang sudah waktunya nikah, jangan dinanti-nanti, bisa jadi fitnah. Ya. Jadi itu. Terus yang sering jadi pertanyaan, ini baca doanya di mana? Kata Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar juga membenarkan, kalau dalam sholat berarti dalam sujud atau di akhir tahiyat sebelum salam. Karena waktu berdoanya di sana. Kalau di ruku kan enggak, berdiri masa itidal enggak, ya, antara sujud atau tahiyat akhir sebelum salam, ya. Tahiyat dengan hiji, ya, tahiyat sebelum salam. Atau bisa juga sesudah sholat seperti wirid, ya, beres sholat langsung baca istihoroh doa ini. Saya pun seringnya begitu. Jadi niatan minta dek istihoroh poho kaliwat. Ingat-ingat dek keluar di masjid misalkan balik dewe diukeula. Baca doa ini nggak apa-apa. Ya, yang jelas memang kita niat sholatnya ke sana. Para ulama ada yang membahas bahwa kalaupun sholat 2 rakaat ini bukan sengaja istikharah, misalkan asal 2 rakaat deh, misalkan rawatib 2 rakaat, syukur wudu 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, itu boleh, ya, boleh kemudian istikharah. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, meski Imam An-Nawawi berpendapat demikian, ya tergantung sholatnya. Kalau sholatnya yang niatnya fleksibel, ya boleh. Kalau sholatnya yang niatnya harus pasti, ya nggak bisa. Contoh rawatib mah harus pasti bahwa ini niatnya rawatib. Tapi kalau tahiyatul masjid, pokoknya asal masuk ke masjid sholatnya sholat apapun, tidak harus pasti tahiyatul masjid boleh. Atau syukur wudu, pokoknya beres wudu sholat. Itu niatnya mutlak, ya, tidak muqayyad. Jadi sholatnya sholat apa? Silakan mau sholat apa, termasuk menyengajakan syukur wudu.
termasuk menyengajakan tahiyatul masjid. Jadi kalau misalkan mau digabung dengan itu sekalian istikharah silakan ya. Dan saya pribadi ya hampir unggal usik ya, baik itu istikharah yang mandiri ataupun istikharah yang tadi disatu paketkan dengan tahiyatul masjid atau syukrul wudu ya. Hampir unggal usik karena kita dalam hidup selalu dihadapkan pada berbagai pilihan ya. Seorang mau keluar bekerja atau terus bekerja itu kan pilihan ya. Ini saya corona ini bagusnya bekerja apa, itu kan pilihan, selalu ada pilihan. Termasuk ini hari ini mau apa dulu nih ya, bagusnya ini ada 2 tugas besar misalkan, mereskeun tugas kuliah, mereskeun tugas ngajar, mereskeun tugas ini mana dulu, itu coba butuh istikharah, sholat dulu ya. Dan dengan sholat itu kita memohon barokah petunjuk dari Allah agar Allah memberikan jalan yang terbaik. Nah, pilihannya dari Allah itu bagaimana? Imam An-Nawawi menjelaskan, yuf'alu ba'dal istikharah ma yansharihu bihi sadruhu. Ya. Jadi ciri jawaban istikharah itu adanya kelapangan dada ya sesudah istikharah. Kenyamanan, kecondongan hati untuk memilih yang ini gitu. Yaitu nyapuntennya saya rasakan sendiri ketika milih calon, Pak. Loba pan calon. Ada yang banyak menurut logika saya yang lebih baik dari istri saya yang sekarang gitu. Tapi duka ada dituduh kena ka dieu gitu. Ya mungkin kita kan tadi akibati amri ajilihi wa ajilihi, mungkin secara logika sekarang tidak baik, mungkin baik untuk yang lain gitu. Tidak mustahil seperti itu. Atau dalam pilihan-pilihan banyak hal lah ya, mungkin kita punya asumsi ini yang terbaik, tapi nanti sesudah istikharah kadang dituduhkan yang berbeda hati kita ini. Dan di sini Imam An-Nawawi memberikan catatan, jangan menuturkan yang lapang hati sebelum istikharah ya. Karena kadang tadi sebelum istikharah kita sudah ada kecondongan ka dieu ya. Cuma memang mungkin ke sini atau enggak. Nah itu jangan dijadikan pilihan, istikharahlah ya. Dan istikharah ini tidak harus sekali, tidak harus 10 kali, silahkan sesuai kebutuhan. Umar bin Khattab ketika istikharah apakah hadis boleh ditulis atau tidak, istikharahnya 2 bulan 2 bulan terus-terusan, dan beliau menyimpulkan hadis tidak boleh ditulis. Tapi cucunya uyutnya anak incu teh naon atuh nya uyut Umar bin Abdul Aziz, khalifah ya, 4 generasi berikutnya, beliau istikharah tentang menulis hadis. Nah, hasil istikharahnya tulis hadis. Jadi terkadang ya istikharah itu beda hasilnya sesuai zaman. Ya, karena Allah yang terbaik. Di zaman Umar belum baik hadis ditulis itu karena nanti bercampur dengan Al-Qur'an. Al-Quran age can aya kan mushafnya kan baru zaman Utsman. Coba bayangkan kalau hadis saat itu sudah dibukukan. Quran saja belum standar ya, masih ada banyak ragam bacaan, masih ada banyak ikhtilaf, tapi di kalangan awam, di kalangan sahabat mah enggak ada ya. Di kalangan awam grassroots ya masih ada ikhtilaf. Makanya jawaban istikharah Umar belum layak adanya menulis hadis. Tapi ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau mantap, udah istikharah instruksi, dan mulai saat itulah hadis-hadis dibukukan dan dijadikan majelis-majelis kajian. Apakah nanti jawabannya lewat mimpi? Mungkin ya.
Tapi kan tidak setiap mimpi kemudian menguatkan hati. Jadi can buleud mah hati tuluy istihoroh. Apakah ini harus 1 hari sekali, 1 hari 2 kali? Nggak ada batasan. Saya pun istihoroh berhenti bekerja di Garut setahun lebih. Setahun lebihnya tidak tiap hari. Nah dina saminggu taya minimal mun di Garut pasti ingat ya, istihoroh. 2 hari kan di Garut ya, pasti di Garut istihoroh. Kalau di Bandung kadang tidak ya, tidak tiap hari lah. Saminggu taya lah 2 kali nah minimal. 1 tahun lebih lah, kurang lebih 1,5 tahun sampai bulat ya, karena memang beratnya apa? Nah, urang geus buleut ka dieu nya bahasana teh kan jamiyah membutuhkan ta eta ngaberatkeun gitu. Tapi untung di dia aya balasan di dia ke jamiyah ta gitu, jadi bukan alasan. Itu terkait istikharah, dan ini kata Ibnu Hajar menunjukkan ya pengajaran bahwa dalam segala sesuatu ya, segala urusan selalu kita kembalikan kepada Allah. Intinya di sana. Dalam hidup kita agar selalu terbimbing, maka kembalikan kepada Allah. Sebelum ditutup kita baca bareng doanya. Ya, saya 1 kali, bapak-bapak 1 kali. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Mangga. Wa astaqdiruka biqudratik. Wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Wa ta'lamu wa la a'lam. Wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fi ajili amri wa ajilih. Faqdurhu li wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fi ajili amri wa ajilih. Fasrifhu anni wasrifni an wa qudur liyal khair haitsu kana thumma raddini bih. Enggak boleh pertarusan satacan ditutup. Taya cakap turun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.